Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sayyidi ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الحاج محمد هاشم أشعري شيخ لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tayyibul asatidzah, kita di poin ke-7 sekarang. Sahih ke-7 ya. Di bagian ini membahas tentang bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika dia terhadap gurunya secara umum. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wasabi' poin yang ke-7 ayyalzama halqata syaikhihi, hendaknya dia bermulazamah, menetapi, rutin mengikuti halaqah gurunya itu fit tadris. Halqah itu kan lingkaran artinya. Jadi lingkaran di mana ada seorang guru mengajarkan sesuatu, itu disebut dengan halqah. Nah, seorang murid itu seharusnya melakukan luzum. Luzum itu artinya tetap rutin ikut pengajian itu fit tadrisi wal iqra. Idza amkana, jika memungkinkan, selama tidak ada halangan, dia hadir dalam halaqah gurunya tadi itu. Fa innahu, karena hadir dalam halaqah gurunya tadi itu la yaziduhu, tidak akan menambah baginya illa khairan, kecuali kebaikan, wa tahsilan. Tahsil itu artinya memperoleh, jadi perolehan. Tidak akan menambah baginya kecuali kebaikan, kecuali ilmu yang dia dapatkan, wa adaban, dan adab, wa tafdilan, dan kemuliaan, keutamaan. Wa yajtahida, dan dia hendaknya, seorang murid itu hendaknya selalu berusaha ala muwadhabati, untuk terus-menerus khidmatihi, untuk terus-menerus berkhidmat kepada gurunya itu, wal musara'ati ilaiha, dan bersegera dalam urusan, jadi ilaiha hanya kembali kepada khidmah, bersegera dalam urusan berkhidmah kepada gurunya itu. Fa inna dzalika, karena berkhidmat kepada guru itu yuksibuhu, mendatangkan kepadanya syarafan, kemuliaan, wa tabjilan, dan keagungan. Tabjil itu artinya ta'zim. Wala yaqtasiru fil halqati, dan tidaklah seharusnya seorang murid itu membatasi dirinya fil halqati, dalam halaqah gurunya itu, an sama'i darsihi faqat, hanya mendengarkan atau mempelajari pelajarannya saja, idza amkanahu, jika memungkinkan baginya. Maksudnya misalnya gurunya itu mengasuh beberapa halaqah gitu ya. Kalau dalam sistem pengajaran klasik itu, kelas itu kan berdasarkan kitab. Jadi misalnya syekh ini dalam sehari mengajar di 5 halaqah misalnya, atau 6 atau 7 halaqah. Halaqah pertama apa? Halaqah pertama Sahih Bukhari. Nanti halaqah kedua kitab tafsir apa misalnya. Nanti halaqah ketiga kitab apa. Nah, kadang-kadang ada murid memang yang secara khusus mengambil hanya satu halaqah misalnya. Oh, saya di syekh ini ikut kitab Sahih Bukhari, nanti pindah ke
halqah yang lain, atau memang hanya ambil halqah itu saja. Nah, kata muallif kita di sini, mestinya yang ideal itu jangan hanya satu halqah, jangan hanya pelajaran dia saja gitu, jika memungkinkan. Bal ya'tani bisa irid durus, tetapi dia memperhatikan, memberikan perhatian bisa irid durus kepada seluruh pelajaran al-masyruhati yang dijelaskan oleh syekhnya tadi itu, dobton wa ta'liqon. Dari sisi dobet dan ta'liq kita sudah bahas di kesempatan yang lalu tentang dobet dan ta'liq ini. Jadi dia meneliti kitabnya itu, mengharokatinya dengan dobet itu. Kemudian ta'liq itu artinya yang mengomentari, mencatat bagian-bagian tertentu yang penting dalam pelajarannya itu. Inihtamala dhihnuhu dzalika, jika memang pikirannya atau akalnya mampu untuk baginya mengikuti pelajaran-pelajaran tadi itu. Wa yusyariku ashabaha, dan dia menyertai, mengikuti ashabaha, sahabat-sahabatnya dalam durus tadi itu. Jadi hanya kembali kepada durus. Dia mengikuti sahabat-sahabatnya dalam setiap durus tadi itu. Hatta ka'anna kulla darsin lahu, sampai seakan-akan setiap dars menjadi miliknya sendiri. Fa in ajaza am dobti jami'iha, jika dia tidak mampu untuk membahas atau menguasai jami'iha, mengikuti semua pelajaran-pelajaran tadi itu, falya'tani, maka hendaknya dia memperhatikan bil ahammi, yang paling penting, fal ahammi minha. Jadi berdasarkan mana yang paling penting. Mana yang paling penting itu yang dia perhatikan, mana yang kurang penting itu yang tidak terlalu dia perhatikan. Jadi ada prioritasnya. Mana yang harus dia catat, harus dia pelajari dengan sungguh-sungguh itu. Tapi itu tentang bagaimana adab seorang murid terhadap gurunya secara umum. Kemudian ini juga yang penting di bagian berikutnya, wayam bagi ayyatadzakarat talabatu, dan para murid itu ini tentang bagaimana interaksi antara satu murid dengan murid yang lain. Wayam bagi ayyatadzakarat talabatu, seharusnya para murid itu melakukan muzakarah. Muzakarah itu berdiskusi satu sama lain tentang pelajaran. Wa yanbaghi ayyatadzakara talabatu ma waqa'a fi majlis syaikhi, tentang apa yang terjadi atau apa yang disampaikan dalam majlis gurunya tadi itu, minal fawaidi wad dawabiti wal qawaid, baik berupa faidah-faidah yang disampaikan oleh gurunya tadi, atau dobit-dobit atau kaidah-kaidah. Biasanya para ulama membedakan antara dawabit dengan qawaid, antara dobit dengan kaidah itu dengan begini. Jadi kalau dobit itu dia semacam kaidah juga, sesuatu yang memberikan aturan terhadap bagian-bagiannya, tetapi dia hanya terbatas dalam satu bab saja. Saya berikan contoh begini, kalau dalam fikih misalnya. Di fikih itu ada kaidah bahwa jika air itu mencapai 2 kullah, maka dia tidak bisa najis kecuali berubah apanya? Baunya, warnanya, rasanya, 3 itu. Nah, ini dobit ini. Jadi dobit air agar tidak najis ketika dimasuki oleh najasah yang sedikit itu, yaitu dobitnya. Air itu harus banyak dan najis itu tidak mengubah 3 dari sifatnya tadi itu. Nah, kalau kaidah itu kan hanya berlaku di bab air saja berarti kan ya. Hanya berlaku di bab air, nggak bisa itu diberlakukan ke yang lain. Kalau minyak misalnya 2 kullah nggak bisa berlaku itu sudah. Itu hanya bab air.
Tetapi kalau kaidah itu biasanya lebih umum. Misalnya kita bilang salah satu kaidah fikih yang terkenal, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Itu berlaku di bab wudu, berlaku di bab mandi, berlaku di bab puasa, berlaku sholat misalnya. Nah, ini yang disebut dengan kaidah. Jadi kaidah dalam pembahasan seperti ini biasanya lebih umum dibandingkan dengan dhabit. Wa ayyuhida kalam asy-syaikh fi ma bainahum, dan mereka seharusnya para thalabah itu yang mengulang-ulang atau mendiskusikan apa yang disampaikan oleh gurunya itu fi ma bainahum, di antara mereka. Fa inna lil mudzakarati, karena sesungguhnya dalam mudzakarah tadi itu terdapat naf'an 'aziman, manfaat yang besar. Qala al-Khatibul Baghdadi, wa afdalul mudzakarati mudzakaratul lail. Sebaik-baik waktu untuk bermudzakarah itu berdiskusi dengan sesama kawannya itu yang mudzakaratul lail, di malam hari. Wa qad kana jama'atun minas salafi, ada sekelompok ulama salaf itu yabda'una fil mudzakarati, memulai proses mudzakarah itu minal isya, mulai dari setelah sholat isya. Farubbama lam yakumu, jadi kadang-kadang dalam berbagai kesempatan mereka ini para ulama salaf yang memulai mudzakarah setelah sholat isya tadi itu lam yakumu, tidak beranjak dari tempat mereka melakukan mudzakarah tersebut hatta yasma'u adzan subhi, sampai mereka mendengar azan subuh. Jadi semalaman mereka melakukan mudzakarah, berdiskusi tentang ilmu dan seterusnya. Fa idza lam yajid man yudzakir, kalau seorang thalib tidak menemukan orang lain untuk tempat dia berdiskusi, untuk kawan dia berdiskusi, kawan dia melakukan mudzakarah, maka apa yang dia lakukan? Zakara nafsahu bi nafsihi, dia mendiskusikan apa yang diterima dari gurunya tadi itu ya dengan dirinya sendiri. Artinya dia mengulang-ulang, dia bertanya, seakan-akan dia berdialog dengan dirinya sendiri, dan dirinya itu menjadi kawan diskusinya. Wa karrara makna ma sami'ahu, dan dia mengulang-ulang makna apa yang dia dengar. Wa lafdhahu, dan lafadznya, jadi makna dan lafadznya dia ulang-ulang. Ala qalbihi, di dalam hatinya. Liya'laqa dzalika, agar hal itu bisa ya'laq aliko ya'laku, nempel ala khatirihi, di hati atau di pikirannya. Ulang-ulang terus sampai betul-betul menempel di hatinya. Fa inna tikraral makna 'alal qalbi, karena mengulang-ulang makna apa yang dia pelajari dari gurunya tadi 'alal qalbi, di hatinya itu katikraril lafzi 'alal lisan, sama seperti mengulang-ulang lafaz yang dia pelajari melalui lisan. Sawa'an bisawain, sama persis. Jadi sawa'an bisawain maksudnya sama persis. Kamu mengulang-ulang pelajaran di dalam hati dengan mengulang-ulang hafalan dan di lisan, itu sama faedahnya. Wa qalla ayyufliha, dan sedikit sekali kemungkinannya untuk beruntung, untuk sukses. Maniqtasara, orang-orang yang membatasi dirinya ala tafakkur wa ta'akkuli, untuk berpikir merenungkan pelajaran yang dia pelajari itu bihadrati syaikhi, di hadapan gurunya saja khossatan. Tsumma yatrukuhu, kemudian dia tinggalkan pelajaran itu, wa yatrukuhu, dia tinggalkan syekhnya, jadi dia kembali ke tempatnya, wa yaqumu, dia beranjak dari tempat gurunya, wala yu'awiduhu, dan dia tidak mengulang-ulang pelajaran yang diterimanya tadi itu. Jadi hal-hal yang seperti ini, orang-orang yang hadir ke halaqatul ilm misalnya, kemudian dia belajar dari gurunya di situ, baca kitab di situ, dia mikir di situ, konsentrasi sepenuhnya di situ, tapi begitu beranjak pulang sama sekali tidak disentuh apa yang tadi dipelajarinya itu, kata muallif kita di sini, qalla ayyuflih, sangat sedikit kemungkinannya untuk bisa sukses. Artinya dari sini para asatidz
kita menjadi tahu bagaimana tradisi para ulama ketika mereka sedang menjadi thalabatul ilm. Jadi fokus betul dan punya kawan-kawan yang memang rutin berdiskusi, sehingga apa yang mereka terima dari guru-guru mereka itu ya mereka diskusikan di antara teman sendiri. Dan tradisi itu yang mestinya juga kita wujudkan di antara kita dan santri-santri kita. Itu tidak cukup. Yang muwajjah itu mestinya menjadi bagian dari itu, menjadi bagian dari mudzakarah itu, dimana kawan-kawan santri itu bisa berdiskusi satu sama lain tentang pelajaran yang mereka terima dari gurunya. Wali kelas mendampingi, menjadi fasilitator, melakukan pengarahan dan seterusnya, sehingga mudzakarah itu menjadi tradisi juga di kalangan para santri. Saya kira itu ya asatidzah. Nakhtim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.